Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhu khuluqul Qur'an. Amma ba'du. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus kepada umat manusia ini liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Jadi salah satu tujuan dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak atau memperbaiki adab-adab. Maka tidak heran Islam menaruh perhatian yang sangat besar di dalam bab adab. Islam mengajarkan adab di berbagai kegiatan. Adab makan, adab tidur, ya. Adab dari bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu pula Islam mengajarkan adab di berbagai tempat. Baik itu adab di masjid, adab di sekolah, adab di rumah, sampai adab di dalam kamar mandi pun Islam memperhatikan. Maka sangat pantas atau sangat layak seharusnya kita, ya, ketika ingin menuntut ilmu, maka sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita memiliki adab. Lagi kita menuntut ilmu di majelis ilmu tentunya, ya. Maka menjadi sebuah keharusan kita memiliki adab di dalam majelis ilmu. Lalu apa saja adab-adab di dalam majelis ilmu? Yang pertama yaitu memberikan salam. Ketika kita hendak masuk ke dalam suatu majelis ilmu, ya, sebaiknya atau seharusnya kita mengucapkan salam, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Afsus salam", ya, sebarkanlah salam. Jadi ketika kita masuk, kita mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Dan kita yang sudah berada di dalam majelis, kita menjawab salamnya, karena itu menjadi sebuah kewajiban. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka kita harus menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Yang kedua yang harus diperhatikan adalah adab kita dalam bersuara, ya. Jangan sampai kita meninggikan suara kita, ya. Ketika kita bertanya atau ketika kita berbicara, kita meninggikan suara. La tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi, ya. Maka merendahkan suara merupakan adab dalam majelis ilmu. Berikutnya, jangan sampai kita ketika berada di dalam majelis ilmu, kita malah banyak tertawa. Kita bercanda dengan teman kita sampai tidak memperhatikan guru yang menyampaikan. Kita bercanda, tertawa, maka itu bukan adab dari majelis ilmu. Dan terakhir adalah jangan sampai kita berbisik-berisik di antara kita. Karena Rasulullah melarang ketika kita berada di dalam keramaian, kita tidak boleh berbisik-bisik di antara kita karena takut terjadi fitnah, ya. Adab yang lain yang harus kita perhatikan ketika berada di dalam majelis ilmu adalah adab ketika kita duduk di dalam majelis ilmu tersebut, ya. Ketika kita datang ke suatu majelis ilmu, maka duduklah atau carilah tempat yang kosong, ya. Jangan kita menempati tempat yang sudah ditempati. Tahu ada teman kita yang sudah datang duluan, lalu dia lagi kamar mandi, maka jangan kita tempatin, ya. Kita cari tempat yang kosong, ya. Jadi mencari tempat yang kosong ketika menuntut ilmu itu adalah sebagian dari adab, ya. Jangan pula kita datang, ya, misalnya majelis ilmunya berbentuk lingkaran, ya. Ujug-ujug kita datang, kita duduk di tengah-tengah lingkaran tersebut. Itu merupakan su'ul adab, ya. Kita berduduk di tengah-tengah. Tapi kita masuk, kita cari tempat yang kosong, duduk tenang, rapi, ya. Seperti itu. Itu merupakan adab dari berada di dalam majelis ilmu. Yang berikutnya harus kita perhatikan yaitu adalah kita harus saling menghormati. Terutama pastinya tentunya kita harus menghormati guru kita yang menyampaikan ilmu, yang kita mengambil ilmu dari beliau. Dan kita harus menghormati pula teman-teman kita yang sedang berada di majelis ilmu.
Bagaimana menghormati teman-teman kita? Ya tadi, dengan tidak meninggikan suara, tidak berbisik, ya, tidak mengganggunya, ya, tidak merebut tempat duduknya, seperti itu. Dan tentunya ketika berada di dalam majelis ilmu, kita harus fokus dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan yang terakhir, adab dari majelis ilmu adalah menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Makanya sering kita dengarkan, ya, guru-guru kita ketika ingin menutup kajiannya, ia mengajak para pendengarnya atau para muridnya dengan mengatakan, mari kita tutup majelis kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Tidak lain tidak bukan adalah ini suatu anjuran, ya, karena ini bagian dari adab dalam majelis ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa poin, ya, adab dalam majelis ilmu. Semoga kita bisa mengamalkan. Ketika tidak bisa semuanya, mungkin sebagiannya, ya, pelan-pelan. Semoga kita menjadi manusia yang lebih beradab lagi, terutama di dalam majelis ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.